Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, di sini kita punya 3 kartu. Ya, 3 kartu ini harus kalian pilih dengan benar. Kenapa? Karena kita akan membahas apa sih? Apa yang dirasakan sesungguhnya terhadap diri kamu. Jadi, semua ini pastinya menggunakan intuisi kalian. Kalian harus renungi di dalam hati. Setiap pembacaan, aku akan membuka 11 kartu. Sampai pada akhirnya apa yang dia rasakan terhadap diri kamu ya. So, silakan ambil waktu kalian, pejamkan mata, bayangkan orang yang kalian pikirkan, lalu pilih 1, 2, atau 3. 10 detik dari sekarang. Ya, 10 detik dari sekarang sudah selesai. Jika memang masih kurang juga waktunya, kalian bisa langsung di pause videonya, renungkan, dan pick a file. Pilih filenya mana, file 1, file 2, file 3. Terima kasih, kita masuk ke pembacaan berikutnya. Hai semuanya, apa kabar kalian? Ya, selamat untuk yang memilih file 1. Kita akan masukin di sini ya. Ini tandanya malaikatnya sudah selesai mendeklarasikan bahwa kalian sudah memilih file 1. Temanya untuk kali ini, apa yang dirasakan sesungguhnya padamu. Kita akan buka satu persatu dan ini adalah bacaannya secara general dengan siapapun ya teman-teman. Jadi kamu jangan terlalu merasa yang gimana gitu setelah pembacaannya selesai, tapi ambil yang baik-baik dan buang yang buruk. Oke? Potato Tarot menemani kalian. Kita akan lihat di sini. Ada kartu 8 of Pentacles. Apa yang dia rasakan tentang kamu? Yang dia rasakan tentang kamu adalah penahanan diri. Aku lebih lihat dia menahan diri. Ya, menahan diri untuk apa? Rasanya ke kamu itu disimpan buat nanti. Karena di sini aku melihatnya masih ada kerja keras dia untuk benar-benar fulfill perasaannya sama kamu. Dia merasa mungkin sekarang kondisinya sedang tidak baik, butuh peningkatan lagi di kualitas hidup dan lain-lain, makanya dia masih berusaha gimana caranya supaya bisa berkualitas dan sejajar mendapatkan cintamu. Itu ya. Hambatannya adalah 6 of Cups. Kalau kamu tanya apakah dia ada kaitannya dengan masa lalu, apakah dia masih ingat sama kamu dan lain-lain, aku bilang enggak. Karena menurut dia, jika dia ngikutin kata hatinya sama kamu, maka dia tidak akan bisa maju, teman-teman. Ya, jadi ini adalah hambatannya. Dia tidak melihat kalian dulu seperti apa, gimana memori dengan kalian, itu nggak ngikutin. Yang ngikutinnya, yang dia tahu adalah gimana caranya aku sekarang ini bekerja loh. Aku ini sekarang fokus dengan ke depan. Bukan berarti orang ini gak ada rasa sama kamu, tetapi kamu kayak di save dulu lah, ya. Ada kartu The Magician. Ada keinginan dia ini untuk jadi orang sukses. Aku ngelihatnya. Kartu The Magician itu bilang, aku pokoknya pengen sukses. Dalam hatinya dia, itu ada api yang membara. Aku pengen dilihat orang. Aku pengen jadi orang yang menginspirasi. Aku pengen orang lihat inovasiku. Jadi kalau aku bilang apakah dia ingat kamu? Ingat, tetapi dia lebih fokus ke dirinya dulu. Ada kartu The Hermit. Tindakannya sama kamu seperti apa? Pasti akan pasif. Jadi kamu di sini sudah mendapat jawabannya ya. Kamu mendapat jawaban. Sebenarnya dia gimana sih sama kamu?
Dan aku harap sih dari 4 kartu yang kubuka di sini, kalian kalau dalam situasi yang sama tidak perlu bersikap yang berlebihan sama orang ini. Kenapa? Yang dia butuhkan adalah mendukung. Masa lalu dengan kamu dia udah nggak ngeliat lagi. Dia ngelihatnya fokus ke depan. Ya, ini karena kenapa? Aku bilang dia nggak ngeliat lagi karena ini jatuhnya di kartu cross. Menurut dia masa lalu itu hambatan. Jadi kalau nanya memori masa lalu, kamu nggak inget apa dulu kayak gini, kamu jangan ulang-ulangin lagi yang begitu deh. Karena nggak bakal inget. Menghambat. Kalau aku ngikutin kamu, aku bisa sukses apa enggak? Kamu pengen sama aku, tapi ada nggak jaminan hidup buat aku? Gitu loh teman-teman ya. Yang aku bisa lihat di sini, sikapnya adalah ada kartu The Temperance. Seimbang aja, jadi bukan yang berlebihan gitu loh. Sama kamu sebetulnya kalau adakah yang komunikasi sama kamu di sini, ada yang ada yang enggak. Tergantung, karena jawabannya 50-50. Aku paling kurang suka kartu ini sebetulnya. Karena kayak orang yang apa ya, dia tuh butuh waktu mendinginkan pikiran dulu, kalau moodnya enak, baru nanti dia seimbangin lagi emosinya. Bagus sih kalau buat orang spiritual, tapi kalau untuk hubungan cinta, kartu ini tuh kayak meragu dan belum mau bertindak apapun, belum ada rencana apapun. Bagaimana kedepannya dengan kamu? Ada kartu Ace of Pentacles. Di sini dia pengen kayak menunjukkan sesuatu, bahwa aku itu bukan loser loh. Aku itu adalah orang something. Aku pengen lihat kamu, aku punya martabat. Dia bisa sekeras itu sama hidupnya. Ya. Bagaimana dia melihat hubungan kamu dan dia? Dia sangat sayang. Ada energi di sini. Dia tidak sejahat itu kok. Dia tidak sedingin itu sebetulnya. Karena di sini dia ada sayang, tetapi sayangnya dia itu tidak bisa fokus sama kamu. Dia lebih kayak berpikir kalau aku sayang sama kamu dan kamu sayang sama aku, berarti harus kita sama-sama saling paham dengan kondisi. Ini bukan tipe-tipe orang yang bisa kamu ajak romantis ya. Jangan ngarepin dia Prince Charming, Princess Charming yang kira-kira mau romantis sama kamu, no. Untuk kamu yang pilih nomor 1, berarti kamu harus siap dengan segala macam kuat batin. Ada kartu Five of Swords di sini. Yang aku bisa bilang, kartu Five of Swords itu menandakan bagaimana sih dia memandang dan mengira pandangan orang terhadap dia, orang yang gagal. Di hubungan ini dia adalah orang yang gagal. Kayak dia punya memori tuh mungkin dikatain loser lah, nggak berguna lah. Ya kita nggak pernah tahu, mungkin sama keluarga kamu, sama keluarga dia. Ya kita nggak pernah tahu teman-teman, tapi ada traumatik itu. Jadinya apa? Jadinya dia di sini kayak orang yang masih apa ya? Dia tahu nih hubungan ini itu nyata, tetapi dia nggak mau stay di situ. Dia masih kayak kurang puas. Aku harus melakukan pembuktian sama kamu. Dan pada akhirnya ada kartu Eight of Wands. Hubungan ini adalah hubungan yang berjalan, ya menurut dia jalani dulu, tapi aku nggak mau ada rencana. Jadi dia melihat hubungan ini adalah ketika aku sudah yakin dengan pendirianku, aku baru mau ada namanya omongan sama kamu. Aku baru mau ada rencana ke depannya, tapi dengan syarat aku harus sudah yakin dulu nih dengan masa depan aku. Dan kamu apakah orang yang tepat buat aku? Itu. Ada kartu Ten of Wands. Ya, energi dia adalah energi yang lagi sibuk banget. Jadi buat kamu yang memilih nomor 1, aku harapkan dari kamu harus banyak sabar, harus banyak berikhtiar dengan orang ini. Kenapa? Karena kalau kamu minta keputusan dia dalam waktu dekat, itu sepertinya agak sulit ya teman-teman. Kayak impossible. Karena dia merasa aku belum tercapai nih.
sesuatu yang aku mau tuh belum tercapai. Di sini kita punya energi dari dia punya passion yang besar sama kamu, tetapi dia jago untuk nahan diri, ya, jago untuk nahan diri. Yang kedua, di sini tujuan dia adalah stabilitas. Jadi nggak cuma hanya cinta, materi itu juga penting buat dia, kesuksesan, penilaian orang itu penting buat dia. Di sini sebetulnya apa ya, orang ini itu kalau dia dibilang dia tuh orangnya yang kayak straight, oke, aku nggak ini, enggak juga. Dia tuh masih kayak ada stalking kamu, bukan 100% ngelupain kamu, enggak, atau nggak merhatikan kamu, enggak sama sekali. Tetapi orang ini tuh tetap memantau hubungan ini kok, tetap memantau kamu. Dia semakin kamu kejar, dia semakin lari. Oke? Dia takut sekarang ini berkomitmen. Orangnya begitu, takut berkomitmen. Tetapi dia sangat suka kamu. Beda ya, I love you, I like you tuh beda. Kalau I like you tuh ibaratnya kayak aku suka kamu, deket aku. Tapi masalahnya kita mau terus apa gimana, ntar dulu ya, karena aku juga belum beres. Di sini aku melihatnya sih, dia kayak sengaja membuat bad image ke kamu supaya apa ya, kamu nggak terlalu berharap banyak dari dia. Kalau misalnya memang jodoh ya memang karakter dia seperti ini, sedingin ini. Nah, orangnya tuh fokus sama abundance. Jadi kalau dibilang dia milih cinta atau milih kekayaan, kestabilan, dia milih yang kestabilan dan memilih kekayaan. Kalau memilih cinta ya enggak. Aku bilangnya enggak ya. Dan yang terakhir di sini decision ya. Ibaratnya aku bisa melihat dia tuh kayak masih banyak fokus. Kalau aku nggak bisa jamin apakah dia orangnya setia. Kalau misal suka sama orang, apakah dia setia banget atau gimana? Aku sih kayak bilangnya sih masih belum fokus ke satu orang. Gitu. Jadi buat kamu yang pilih pile 1, jika kamu menemukan karakter seperti ini, sepertinya aku cuma bilang jangan terlalu banyak berharap. Oke? Fokus sama dirimu sendiri dan aku akan ambil kartu terakhir ya untuk kamu. Karena jujur aja aku berat juga sih ngebacain ini. Oke. Kita akan ambil kartunya. Tuh kan aku tuh kalau buka nggak ada persiapan teman-teman. Lagi pengen comot aja kartunya. Lean into true intimacy. Jadi belajar dari namanya satu apa ya, maksudnya kemelekatan yang benar-benar melekat gitu loh. Misalnya gini, kamu belajar dari orang yang misalnya memberikan sesuatu yang lebih dari dia gitu loh. Masih banyak sebenarnya hal yang apa ya, hal yang bisa kamu dapatkan. Mungkin nggak cuma dari dia, tapi dari orang lain. Jadi kamu tuh harus merasakan benar-benar. Kalau memang dia milih kamu, ya ini terasa sih. Kalau enggak, ya tinggalin aja. Intinya gitu. Karena kamu tuh harus mengikuti apa yang memang kamu sudah yakini dia bakal ada hati sama kamu. Kalau misalnya enggak, ya ngapain diikutin intuisinya. Gitu loh. Kamu udah merasa dia melekat belum? Kalau misalnya kamu merasa dia sudah melekat sama kamu boleh teruskan hubungan ini. Tapi kalau misalnya enggak, ya cari orang lain yang bisa melekat sama kamu juga. Yang attachment, jangan detachment seperti ini. Kita harus lihat siklusnya, apakah di sementara atau sudah berapa lama. Kalau udah tahunan, kataku say bye aja. Oke? Kamu harus fokus sama dirimu sendiri. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk file nomor 1. Kita lanjut ke file. Halo, selamat datang di Potato Tarot. Potato Tarot itu channel terbaru. Dan di sini kita masuk ke hari Selasa adalah pick a pile ya. Kita taruh malaikatnya di sini. Kita akan pilih perasaan dia sebenarnya terhadap kamu bagaimana. Siapapun yang milih pile 2 tidak boleh mundur, tidak boleh mengelak. Tidak boleh mengelak, tidak boleh mundur ya. Kita akan cek di sini. Bagaimana perasaan kamu sama dia? Perasaan dia ke kamu. Ada kartu The Fool. Masih ingin menjajaki ya teman-teman. Karena aku melihatnya ini, dia melihat ada sisi keseruan dari kamu.
Jadi aku bilang tuh dia masih kayak ya mau menjajaki aja lah. Dia pengen menjalani, pengen tahu lebih dalam. Kayaknya ini tuh kayak sesuatu awalan baru. Bisa jadi ya adventure, atau dia pengen sesuatu awalan baru sama kamu. Apa yang menghambat dia di sini? Kita akan lihat ya, apa yang menghambat dia. Oke. Dia adalah orang yang mungkin suka sama kamu. Dia sayang sama kamu, tetapi orangnya ini belum bisa memberikan komitmen terkait masa depan dia yang masih amburadul. Ingat ya, bukan salah kamu, tapi salah orang ini. Dia pengen menjalani dulu sama kamu. Sambil berjalan, sambil kita lihat. Aku nggak punya rencana gimana sama kamu. Mau sama kamu, cuman ya ini kita lihat tujuannya masih belum jelas. Oke? Kamu kalau tahu perasaan dia, walaupun secara body dia belum berani berkomitmen atau belum bisa ngasih apapun, tetapi kalau aku lihat di sini ya teman-teman, orang ini sangat posesif, sangat merasa insecure, nggak percaya diri, terus dia takut kehilangan sebetulnya. Nah dia merasa kayak aku ini udah nggak punya apa-apa loh. Ada nggak di antara kalian yang memilih PL2 ini, dia itu kayak terpuruk dari masalah ekonomi atau keuangan, sehingga dia bilang aku tuh nggak punya apa-apa yang harus aku berikan sama kamu, even aku cinta sama kamu. Ada? Kalau ada ya udah, itu orangnya. Oke, kondisi hubungan kalian atau dia bilang sih sebenarnya hubungan sama kamu tuh kayak udah sempet hancur ya, aku bilang. Dan sekarang ini kalau ada kartu The Fool, berarti intinya dia ingin memulai kembali. Hubungan ini sudah sempat hancur. Apakah ini mantan kamu atau siapa aku nggak tahu, tetapi hubungan ini tuh sempat hancur. Karena dia juga di sini keterpurukan dari ekonomi, hancur pokoknya. Jadi dia nggak bisa membahagiakan kamu. Atau ada sesuatu yang besar di sini yang tiba-tiba kayak ya udah hubungan kita ini kayaknya nggak bisa. Kita lihat lagi ya. Oke. Sampai dengan saat ini hubungan kalian mungkin berjalan, tetapi statusnya mungkin masih ngambang. Nggak tahu hubungannya apa, tapi lebih dari sahabat, lebih dari teman. Ada yang kayak gitu. Dan dia melihatnya begini, dia tuh kayak ya udah begini aja dulu gitu loh, karena kondisi aku juga kayaknya nggak mungkin memadai ya untuk hubungan ini. Kedepannya seperti apa, kita akan lihat rencana kedepannya dia. Jujur teman-teman, untuk orang ini rencana kedepannya dengan kamu adalah dia nggak akan pergi dari kamu, dan dia juga nggak tahu mau berencana apa. Karena di sini aku ngelihatnya dia masih stuck ya. Saat ini kayak belum bisa berencana apa-apa, tetapi dia pengen memulai sesuatu yang baru sama kamu. Ibaratnya gini loh, ya udahlah dinikmatin dulu. Kalau misalnya someday aku udah punya rencana yang pasti, aku akan bertindak. Tetapi kalau aku bisa lihat ya, orang ini ada ketulusan hati sama kamu. Kenapa? Karena memori tentang kamu tuh kayaknya masih dijagain sama dia ya. Dari dalam hatinya dia tuh inget semuanya. Ya, kalau aku bisa bilang di sini sih, orang yang takut untuk melangkah. Sebenarnya dia punya jiwa yang ingin, ayo jalani dengan percaya diri. Tetapi hambatannya adalah, kalau kamu tanya sama dia, rencananya kayak apa sama aku sayang? Ya dia nggak tahu. Masih belum ada rencana, karena kondisinya aja dari keuangan juga sama nih 11-12 ya, masalah finansial, masalah kepercayaan diri, masalah sesuatu yang dia nggak tahu aku harus berencana apa, karena di sini tuh masih kayak ribet gitu loh. Dari dalam pikirannya dia belum mengizinkan dia untuk oke, aku mantap sama kamu. Ketakutan. Kita lihat lagi bagaimana dia memandang kamu di hubungan ini. Ada kartu Four of Swords. Dia melihat kamu tuh lelah, capek. Dia tahu kamu tuh udah kayak pasif lah, males lah gitu. Ya, dia memandang hubungan ini juga kayaknya nggak bisa pikir lah, aku harus gimana, aku nih ribet banget gitu.
bagaimana dia memandang orang lain terhadap hubungan ini. King of Pentacles. Nah, teman-teman begini, ya, orang lain kayak ngelihat dia sama kamu, lu enak ya, misalnya kayak berjaya gitu loh ketika berhubungan dengan kamu. Orang lain kayak mikir, wah enak di dia nih. Itu yang jadi pikiran dia. Kesannya kayak memanfaatkan kamu atau apa. Itu yang dia nggak mau, dia yang jaga itu. Di sini aku lebih melihatnya kenapa dia nih punya ada niatan ke depannya untuk melakukan sesuatu dari hubungan ini tuh atas keputusan pribadinya dia sendiri. Dia mau lepas dulu dari namanya Eight of Pentacles, Eight of Swords di sini. Pikiran yang rungsing itu dia pengen lepas dulu dari itu. Dan kita akan lihat untuk solusi akhirnya. Aku melihat dia punya doa buat kamu, teman-teman. Ya. Ini ada satu harapan. Maksudnya dia masih kayak ada keinginan. Dia punya doa supaya kita akan terus bersama kayak masa lalu. Wow. Kamu tahu nggak sih ini perbedaannya? Kalau kartu pertama tadi, file 1 tuh kita lihat dia cuek banget. Ya, cueknya tuh secuek-cuek itu. Kalau untuk file ini, ibaratnya dia punya pandangan ke depan. Kenapa di sini ada kartu adventure ya, teman-teman? Berarti memang menjalani, tetapi lika-likunya di sini tuh yang banyak. Pada intinya dia sayang sama kamu. Dia mau kalian terus bersama. Nih, ya. Kartu Page of Cups. Dia punya rasa yang sangat dalam sama kamu. Dia mengikuti kok. Maksudnya, sekalipun ini pasif, tapi kamu ngerasain lah energi koneksinya gimana. Kita lihat lagi ya di sini. Saat ini kondisinya dia, mungkin ketika kamu kejar, dia berlari. Kenapa? Karena takut. Ini kondisi dia aja juga masih belum stabil ya, secara pikiran, secara finansial. Tetapi apakah dia di sini mau ngelupain kamu? Enggak, dia masih punya fokus sama kamu. Ingat itu, dia masih punya rencana. Dia sekarang lebih fokus berlari untuk mencari positive mindset. Kemudian aku ngelihatnya dia pengen manifest uang yang juga lumayan, jadi bekerja ya. Di sini dia peduli dengan namanya pembenahan diri. Banyak sekali dia rasanya tuh tidak mengapresiasi. Jadi orang ini tuh lebih belajar ke dalam. Beda sama kartu yang pertama. Kartu pertama tuh lebih kayak feel belajar keluar. Tuh, ini ada kartu Grim Reaper. Artinya apa sih? Walaupun mungkin kalau hubungan kalian dibilang kayak nggak pacaran, kayak apa, atau ada sesuatu yang pernah berakhir di sini, tetapi di sini dia berusaha untuk bertumbuh dan bertransformasi di hidup. Bagaimana ke kamunya? Dia tuh cinta sama kamu. Ada unconditional love di sini. Makanya kenapa ada kartu The Fool? Kalau kita bilang sama kartu Grim Reaper itu awalan baru, teman-teman. Jadi ya mesti berakhir dulu semuanya. Dia nggak lupain kamu loh, memorinya masih ada. Ada kartu Lighting, dia pengen bilang sama kamu secara langsung bahwa aku mencintai kamu, jatuh hati benar-benar. Dan di sini entah kapan ya, dia akan mengekspresikan cintanya sama kamu melalui message, pesan atau telepon. Dan yang terakhir, kalian ini memang adalah soulmate, twin flame dan lain-lain. Akan ada pertemuan di sini. Oke, file 2, tepuk tangan untuk diri kamu. Aku pun juga kayaknya ketarik ke file 2 lah ya. Mood aku tuh kayaknya bagus dengan file 2 ini. Saya nggak tahu, tapi yang pasti aku sendiri pun tidak tahu bacaannya apa. Cuman dari tadi begitu aku pas buka, aku sendiri kayak ketarik, kayaknya aku pengen kedua deh. Ternyata bacaannya seperti ini, gitu loh. Bagus, selamat buat kalian. Dan aku berpikirnya
apa yang tidak mungkin sih selama kalau hati kalian tuh saling memiliki. Itu aja. Ya, aku kayak punya feeling nih file 2 nih kayaknya bagus. Bukan bacaan diriku, maksudnya file 2 nih kayaknya bagus gitu. Benar bacaannya bagus. Terima kasih yang sudah ikut readinganku ya. Sampai jumpa di Poto Tarot dalam pembacaan berikutnya di hari Kamis. See you, bye-bye. Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, ini adalah untuk pembacaan terakhir untuk yang channel file ketiga. Kok channel? File ketiga di Poto Tarot. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu? Ini adalah pembacaan 11 kartu plus ada 8 ya. Dan kita akan lihat di sini bagaimana perasaan sesungguhnya terhadap kamu. Jika kamu sudah pilih file ini, please nggak usah ubah-ubah lagi jika bacaannya jelek. Nanti kita akan ambil solusinya sama-sama kok ya. Kita akan lihat di sini. Insya Allah bagus ya teman-teman. Bagaimana perasaan orang ini terhadap dirimu? Wow, mengalir saja. Ada kartu Wheel of Fortune. Penuh dengan keyakinan namun bukan berencana. Mengalir saja. Jika memang ada hubungan yang buruk akan menjadi baik. Jika memang yang baik sebetulnya akan menjadi buruk. Tapi aku tidak membacakan yang buruk ya. Ini seperti kayak mengalir saja. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Bisa jadi kalian punya hubungan karmik atau past life yang berulang. Di sini tantangannya adalah kartu The Castle ya, The Tower. Ini sih lebih aku ngelihatnya kayak recovery ya teman-teman. Jadi apa yang kalian tabur itulah yang dituai. Bagaimana dia menilai pemandangan ini dalam romansa? Aku ngelihatnya sih hambatannya mungkin pengen ada recovery dari orang ini. Bisa jadi ini orang lama atau orang baru yang kalian sempat salah paham. Itulah. Ada kartu Page of Pentacles. Sebenarnya ya, kalau aku ngelihat dalam hatinya dia ini kayak punya rencana yang oke buat kamu, buat hubungan kalian. Tetapi kayak masih belum ngerasa mantep gitu loh teman-teman. Kita lihat yang belakangan terjadi sama kamu di sini. Ada kartu Nine of Swords. Aku melihat mungkin kalian sebelumnya kayak ada debat kusir terkait dengan keputusan dia yang kamu nggak setujui, atau aku ngelihatnya lebih apa ya? Oh sorry, ini King of Swords. Sorry, King of Swords itu lebih kepada strategi. Kalau aku ngelihatnya apa ya? Mungkin ada keputusan yang baru dia buat ke kamu. Ya mungkin keputusannya bisa aja putus, bisa aja apa yang kamu nggak setujui di sini. Tetapi sebetulnya tujuan dia adalah untuk fokus ke hubungan ini ya, biar lebih stabil gitu loh. Ada kartu Knight of Pentacles tuh dia masih kayak megang rencana. Jadi mungkin kita nggak usah terlalu bicara masalah serius sekarang gitu loh. Jalanin aja dulu. Dia maunya begitu. Jadi jangan tanya-tanya aku, kapan nih kita nikah? Kapan nih kita nikah? Ya, dia sudah punya rencana sebetulnya. Kalau aku bilang mau ketemuin kamu sama orang tuanya ya, mau ngenalin kamu sama temennya, itu mau banget. Cuman entar dulu, tahan dulu. Karena kata dia, keputusan itu dari aku. Kita lihat lagi di sini bagaimana dia melihat kamu. Ada kartu Four of Emperor. Jangan salah loh, hubungan itu sangat penting sama dia. Hubungan ini tuh bagian reputasi buat dia. Jadi semuanya tuh harus layak. Kalau dia ngerasa kayak, oh masih belum siap nih, aku mempertemukan kamu sama orang tuaku, atau aku belum berani diajak rumah orang tua kamu, ya kamu harus sabar dulu. Orang ini tipenya adalah orang yang nggak bisa kamu atur. Kenapa? Karena orang ini tuh tipenya one man show. Ya, kalau dibilang one man show itu dia tuh yang akan memikirkan nanti efeknya gimana nih ke depannya. Aku takutnya sih kamu tuh kayak mikir orang yang apa ya, kamu ketemu sama orang yang banyak rencana gitu loh, banyak pikiran, jadinya kayak pasif-pasif aja hubungannya. Padahal sebetulnya dia punya rencana ke depannya tuh mau mempertemukan kamu sama orang tuanya. Tapi mungkin kamunya pengen buru-buru, dianya enggak, ya bisa aja putus ya kan. Ada kartu Two of Wands di sini. Sebetulnya dia tuh kayak masih bilang, oke, aku pengen ada kesempatan lagi di hubungan ini. Aku lihatnya begitu, ya. Aku masih nggak lupa kamu kok.
Aku masih pengen ada kesempatan, atau kalau misalnya ada pintu yang terbuka dari kamu, ya udah kita jalani sama-sama. Dan yang terakhir ada kartu The Hermit. Tapi begini loh, bukalah pintu hatimu dulu, tetapi jangan suruh aku untuk buru-buru memproklamirkan kapan tanggalnya, karena dia butuh perenungan aku lihatnya. Tuh ada kartu yang jatuh ya, ada kartu Page of Swords. Aku yang bisa menentukan kapan hubungan ini tuh bisa lancar atau enggak, kapan hubungan ini itu memang harus ketemu dengan apa ya, apa sih ibaratnya, hubungannya tuh kayak ke step yang lebih tinggi gitu loh. Aku yang atur. Kamu ketemu sama orang yang one man show. Dan di sini jujur aja ada kartu Three of Swords. Ini akan membuat salah satu pihak pasti sakit hati banget berurusan sama orang seperti ini. Kesannya kayak nggak ada kepastian gitu loh. Rencana tuh banyak yang ditunda, teman-teman. Karena kenapa ada kartu Page of Pentacles ya? Aku ngelihatnya dia tuh masih belum kayak merasa cukup baik, walaupun mungkin dia sudah wealth, sudah ada materi, sudah ada apa, tapi menikah itu kayak masih rencana long story buat dia, masih panjang banget. Mohon ya untuk kartu ini bisa membaca karakter dia dan bagaimana ke kamu. Tuh di sini meeting someone new. Jadi dia tuh pengen kayak mengenal kamu tuh lebih jauh sebetulnya, atau di sini masih mencari sebetulnya. Belum mau make sure gitu, masih pengen cari yang paling terbaik dan yang terbaik. Makanya jangan banyak nuntut kalau sama orang kayak gini, bisa-bisa di cut off loh seleksinya. Di sini sebetulnya kamu sama dia ini punya passion yang sama ya. Jadi kalian itu, dia tuh lebih kayak bilangnya having fun. Ya, dating tuh having fun. Terus dia merasa juga ya ada beberapa kesamaan. Mungkin kalian ini twin flame juga, bisa saling membalancing diri. Tuh, ini sama aja sih sebenarnya. Self indulgence itu lebih kepada ngeliat diri sendiri. Tapi kalau ini orangnya lebih kayak one man show. Gue mikirin gue. Ya, kalau dari dalam diri gue nggak mau bergerak, ya gue nggak mau bergerak buat apapun. Ibaratnya gue nih yang mulai, ayo start, ayo stop gitu. Kamu ketemu sama orang yang agak sedikit otoriter kataku ya. Karena dia kayak punya jiwa pemimpinnya terlalu tinggi. Nah, dia itu kayak mendambakan sebuah relationship yang benar-benar apa ya, bertumbuh gitu loh. Bukan cuman kayak relationship yang menurut dia ya, menikah itu tuh membuat dia untuk makin belajar. Jadi dia sangat hati-hati untuk memilih pasangan ya. The Sword in the Rose. Dia ini apa adanya kok teman-teman. Aku ngelihatnya ya, kalau sifat dia memang agak sedikit menjengkelkan, aku lihatnya sih ya gimana ya, orangnya itu sangat controlling, sangat controlling. Dan di sini sediem-diemnya dia tuh ngeliat pergerakan kamu. Dan jeleknya orang kayak gini, setiap pergerakan kamu tuh akan menjadi penilaian buat dia. Makanya teman-teman, kalau sama orang seperti ini jangan ditagih-tagih. Kapan ya mau serius sama aku? Kapan ya dia mau ketemu sama orang tuaku? Kapan ya ada pertemuan? Kamu makin akan ngerabah. Dan berakhir apa? Kamu yang sakit hati sendiri. Karena kalau dibilang aku tuh belum siap, ya nggak bisa dipersiapkan. Ya, teman-teman, di sini ada kartu Wheel. Ya, artinya apa sih? Untuk orang-orang yang dirasanya memang lebih superior, ya, kamu menjalani hubungan yang superior, yang semuanya tuh diatur, atau dia ini adalah tipe-tipe orang sukses, orang-orang yang kamu tahu kan kayak suaminya si Ayu Dewi Regidatau gitu, mungkin RD. Aku sih kayak ngerasa gambarannya seperti itu ya.
Jadi dia kalau memang mau, dia akan lakukan penyerangan. Ketika nggak mau, dia akan santai aja. Tapi dia juga main aman. Di sini sih kamu harus ngomong dengan orang ini secara baik-baik. Sebenarnya apakah ada kepastian di hubungan kita? Kalau misalnya memang ada kepastian, orang kayak gini tuh kayak nggak memberikan tanggalnya gitu loh, nggak memberikan date, nggak memberikan rencana. Beda sama kartu nomor 2, kartu nomor 1 tuh beda gitu loh. Kelihatan gitu loh. Misalnya kalau gue tuh udah nggak begitu interest, atau interest tuh kelihatan. Kalau ini dia akan memberikan apa ya, kayak rencana jangka panjang. Yang jangka panjangnya itu sebetulnya kalau aku bisa artikan, hubungannya itu antara dingin dan nyaman ya. Jadi hubungannya mix up, sedingin es batu, tapi kamu nyaman juga sama orang ini. Ya, satu-satunya cara adalah dengan berkomunikasi. Gitu. Ya mungkin yang aku berikan saran cuma di file 1 sama file terakhir gitu loh. Karena ini harus ada ujungnya gitu ya. Kita mencari solusi di sini, bukan yang ngawang gitu. Aku nggak mau pembacaan ngawang. Yang harus dilakukan adalah sejelas-jelasnya kalian komunikasi. Dan ketika kalian berkomunikasi dan nanya sama orang ini, please catat tanggal jamnya. Ya, nanti kalau dia amnesia, liatin. Nih, lu udah janji sama gue. Dan kalian harus siap. Kalau misalnya nih, aku janji yang tahun depan kita ketemu sama orang tuaku. Pada hari hanya dia lupa, udah, cut off. Jangan kasih lagi. Karena saya nggak tahu ya, orang ini pasti akan ngebuat kamu sakit hati banget. Dan ya, orang itu pengen sebebas-bebas mungkin, yang membuat kamu tuh kayaknya nggak mungkin bisa diajak hubungannya ya. Dia membuat kamu happy, tapi cuma dalam ranahnya dia aja, kayak kasih permen sama anak kecil gitu loh. Tapi intinya apa? Tuh pergerakannya aja nggak ada. Terakhir ada kartu Two of Swords, makin nggak yakin. Jadi hubungan yang ngawang-ngawang, ujung-ujung kamu juga sakit. Ya, jadi orang seperti ini itu harus dia tahu, aku yang mau, aku yang kendalikan. Mungkin sudah biasa diajarkan begitu. Ini jiwa kepemimpinannya sangat besar. Jadi kamu harus ada pendekatan dan ngomong dengan jelas, dan harus catat kayak orang bisnis tuh. Kalau misalnya dia lupa, sudah, bye. Apalagi alasannya, ini aku catat ya, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Biar dia sadar. Nggak usah diingetin habis itu. Pas hari hanya, ayo besok ketemu orang tua kita kan, satu hari. Hah, orang tua? Nih buktinya catatannya masih ada nih di tahun 2022. Sekarang udah misalnya 2023 jam sekian, katanya mau ketemu orang tua kamu. Ayo di set up, jangan lupa. Udah. Begitu aja cara komunikasinya ya. Terima kasih teman-temanku yang sudah ikut readingan Potato Tarot. Please kalau bisa subscribe, jangan cuma nonton tapi subscribe. Nyalain tombol notifikasi ya. Bantuan kalian tuh sangat berarti dengan menonton channel ini. See you, bye bye.